Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wineka Wahyu Maulidia, NIM 190321100065. Kali ini saya akan mempresentasikan isi dari poster, yaitu pasar output dan pasar input. Pasar output merupakan pasar yang melakukan kegiatan jual beli barang ataupun jasa sebagai hasil dari produksi suatu perusahaan. Pasar output dibagi menjadi dua macam, antara lain pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, di mana pasar persaingan tidak sempurna meliputi pasar monopoli, pasar monopolistik, serta pasar oligopoli. Di dalam poster telah terdapat beberapa poin penting tentang pasar output maupun pasar input. Pasar output yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yang pertama, jumlah pembeli dan penjual sangat banyak. Yang kedua, produk yang dihasilkan bersifat homogen. Yang ketiga, pembeli dan penjual bebas keluar masuk pasar. Yang keempat, faktor-faktor produksi dapat bergerak dengan bebas. Dan yang terakhir, harga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Terdapat pula kurva dari pasar persaingan sempurna, di mana kurva pasar persaingan sempurna dikatakan mengalami keuntungan apabila pemasukan yang diterima oleh perusahaan lebih tinggi daripada biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan, di mana kondisi kurva AC berada di bawah kurva permintaan. Dan sebaliknya, jika kondisi kurva AC berada di atas kurva permintaan, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Yang kedua, yaitu pasar output monopoli. Pasar output monopoli memiliki beberapa karakteristik, diantaranya terdapat satu penjual saja. Yang kedua, harga ditentukan oleh penjual atau produsen monopoli. Yang ketiga, perusahaan lain sulit memasuki pasar karena membutuhkan biaya yang cenderung lebih besar. Dan yang terakhir, bisa menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Terdapat pula kurva pasar monopoli. Pada kurva pasar monopoli, perusahaan memperoleh keuntungan ketika kurva AC berpotongan dengan kurva permintaan. Dan sebaliknya, perusahaan akan mengalami kerugian ketika kurva AC berada di atas kurva permintaan. Pasar output yang ketiga yaitu pasar monopolistik, di mana pasar monopolistik memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, yaitu produsen harus aktif beriklan. Karena pesaing relatif banyak, produsen harus aktif beriklan untuk mempertahankan pasarnya. Yang kedua, barang yang dijual berbeda corak. Yang ketiga, jumlah penjual banyak namun tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Dan yang terakhir, perusahaan baru lebih mudah masuk pasar. Terdapat pula kurva dari pasar monopolistik, di mana kurva monopolistik hampir sama dengan kurva monopoli. Perbedaan hanya terdapat pada elastisitas kurva, di mana kurva monopolistik lebih elastis daripada kurva monopoli. Yang keempat, pasar output oligopoli. Pasar output oligopoli memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, terdapat beberapa penjual. Yang kedua, barang yang dijual bersifat homogen. Yang ketiga, sulit dimasuki oleh perusahaan baru karena relatif membutuhkan modal yang sangat besar. Yang keempat, membutuhkan peran iklan, di mana produsen atau perusahaan harus aktif membuat iklan untuk mempertahankan pasarnya. Yang kelima, terdapat satu market leader. Dan yang terakhir, harga jual tidak mudah berubah. Ada juga kurva dari pasar oligopoli, di mana dalam pasar oligopoli, di mana perusahaan-perusahaan yang ada di dalam pasar tidak melakukan kolusi di antara mereka, maka tingkat harga bersifat rigid atau sulit mengalami perubahan, sehingga cenderung untuk tetap bertengger pada kondisi yang ditetapkan semula atau harga tetap berada pada kondisi keseimbangan atau kondisi persetujuan dari produsen-produsen yang lain. Setelah pasar output, terdapat pula pasar input, di mana pasar input merupakan pasar yang terdapat interaksi antara permintaan dan penawaran input atau faktor produksi. Salah satu pasar input yaitu pasar tenaga kerja. Pasar input tenaga kerja merupakan sarana pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan yang memerlukan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja bisa mempengaruhi pola upah atau pola penentuan upah. Pasar tenaga kerja dibagi menjadi 3 jenis, antara lain pasar persaingan sempurna, pasar monopsoni, dan pasar monopoli.
pasar input tenaga kerja yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna, di mana pasar input pasar persaingan sempurna memiliki dua karakteristik, yaitu keseimbangan kekuatan antara sisi permintaan dan penawaran, di mana jumlah tenaga kerja yang ditawarkan banyak dan juga jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan juga banyak. Yang kedua, kesempurnaan informasi. Terdapat pula ketentuan upah yang ditawarkan, di mana dalam pasar persaingan sempurna, baik buruh atau pengusaha sepakat untuk menawarkan dan mempekerjakan tenaga kerja dengan tingkat upah tertentu. Yang kedua yaitu pasar input monopsoni. Terdapat beberapa karakteristik pasar monopsoni, antara lain terdapat satu pembeli dengan penjual yang banyak, di mana dalam hal ini bisa dikatakan terdapat satu perusahaan dengan tenaga kerja yang banyak atau tenaga kerja yang ditawarkan banyak. Yang kedua, memiliki kekuatan dalam menentukan tingkat upah, sehingga upah pada pasar monopsoni cenderung lebih rendah daripada produktivitas tenaga kerjanya. Yang ketiga yaitu pasar input monopoli. Pasar monopoli memiliki beberapa karakteristik, yaitu pertama, terdapat banyak perusahaan dengan satu pencari kerja. Yang kedua, serikat buruh memiliki kekuatan menentukan tingkat upah, sehingga pada pasar monopoli, tingkat upah dapat ditentukan atau dapat dibicarakan. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.